Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Oke, sebelum gue mulai nih kontennya, jadi gue pengen tanya dulu nih ke kalian, iseng. Sebenarnya kalian nih lebih suka mode siang kayak gini ya, atau mode malam? Kan ini lampu kekinian lah, lo tau lah. Lampu kekinian jijik banget. Jadi lampu ini kan ada dua mode nih, mode siang sama mode malam. Nah, kalau gue pribadi, gue sebenarnya lebih seneng mode malam, night mode, karena nuansa tanknya berasa lebih angker, bro. Jadi kita coba deh kali ini kita ngonten pakai mode malam aja. Oke, lagi pula ini kan udah malam, jadi tanknya juga harus ikutan malam. Apa sih? Nggak jelas banget. Oke bro, gue duduk di kursi aja deh, pegal banget nih. Nah, gini aja nih kita ngonten bro. Jadi biar kerasa feel darknya, feel horornya bro. Oke, di konten sekarang mungkin gue pengen sharing ikan apa aja yang udah pernah gue pelihara tapi nggak berhasil bro, selain Payara armatus ya. Mungkin kalian ada beberapa yang nggak nyangka gue pernah pelihara ikan itu, atau mungkin kalian juga udah ada pernah lihat ikan itu di konten gue tapi mendadak hilang, lenyap entah kemana. Gitu ya nggak apa-apa lah, kita sharing gagal-gagalnya gue pelihara juga bro. Soalnya gue rada suka nggak pede juga sih sebenarnya kalau ada teman-teman yang suka nanya di DM atau di Facebook, terus kok kayaknya gue expert banget, padahal enggak bro. Gue banyak juga melewati kegagalan pelihara ikan predator. Jadi nggak cuma cerita berhasilnya doang bro, yang gagalnya gue coba share juga deh ya. Mungkin di beberapa ikan nanti yang gue sebutin bisa jadi pembelajaran di kalian juga. Nah, yang pertama itu ikan bambusa bro. Jadi gue dulu sebenarnya punya bambusa. Ini ikan sebenarnya salah satu ikan predator yang gue agak-agak nyesek sih sampai sekarang. Kenapa sih harus mati? Gitu. Soalnya keren, ikan ini keren banget dan adaptasinya gampang, makannya mantap gitu. Jadi bambusa ini dulu gue beli dari sekitar 10 atau 11 cm gitu bro ya. Dalam sebulan bisa jadi 26 cm, mantap banget kan. Begitu dia udah sampai di ukuran 26 cm, gue pindahin lah ke tank yang lebih gede. Jadi tadinya dia jadi satu sama Payara Scombi bro, gue pindahin ke tank lebih gede sama Payara armatus nih dulu waktu masih di dalam. Itu nasibnya cuma semalam bro, langsung tewas. Itu gue sebenarnya agak ragu juga waktu mau mindahin, karena ikan bambusa ini kan panjang ya, nggak tinggi gitu, jadi ada potensi untuk diserang lah sama Payara. Apalagi Payara nih suka kayak gemes lah kalau ngelihat ikan yang berenangnya cepat gitu bro. Nah, tiba-tiba pagi-pagi gue dikabarin sama fishkeeper gue, ikannya udah tewas bro, udah nyusruk di pojokan powerhead. Aduh, itu gue nyesal banget sih. Itu sampai badan belakangnya ada darah-darahnya gitu. Ini nggak tahu deh, ini yang rekam nih salah satu dari mereka lah waktu masih di tank dalam. Bambusa nih salah satu ikan yang ya gue nyesel sampai sekarang kenapa harus mati. Padahal dulu kalau hidup keren banget nih masuk di tank ini. Tapi ya apa daya bro, mau beli lagi ada rasa trauma juga sebenarnya. Gitu. Oke, terus yang kedua tuh dulu gue pernah punya red tail Payara bro. Dulu waktu siapa ya, Bro Audrey datang bro ke sini, itu masih ada tuh lengkap Payara gue. Jadi gue punya red tail Payara ini dulu ada 9 ekor. Gue beli dari kecil banget, dari ukuran 8 cm ya. Waktu itu salahnya gue taruh di tank 1 meter tuh 99. Red tail Payara ini lumayan cepet gedenya dibanding Scombi. Nah, begitu dia semakin gede, itu tingkat stresnya semakin tinggi bro. Tapi dari 9 ini sebenarnya 3 tuh sempat kebeli sama temen gue, jadi sisanya tinggal 7. Nah, 7 ini kan makin lama makin gede nih, sebulan aja udah kelihatan tuh agak gede sedikit lah gitu, dan tanknya tuh jadi semakin agak sempit lah gitu. Apalagi lo tau Payara ini ikan teritori banget kan, jadi 9 dengan ukuran yang udah makin gede, 7 dengan ukuran yang udah makin gede, jadi mereka susah tuh cari teritorinya bro. Kayaknya level stresnya tinggi di tank itu. Terus satu hari gue pergi keluar kota, dan tiba-tiba 2 hari kemudian gue dikabarin itu ikan udah cloudy eye semua bro, satu tank. Ini sebenarnya salah satu yang bikin gue trauma sama cerek bro, karena waktu itu gue masih penganut cerek. Sekarang kan gue udah pernah bilang di konten gue sebelumnya bahwa gue udah nggak menganut cerek sama sekali ya, karena banyak kejadian karena cerek, ikan-ikan gue semua pada sakit berujung kematian bro. Jadi 7-7-nya tuh kena cloudy eye. Gue suruh fishkeeper gue cek parameter air, semua oke. Jadi asumsi gue ini memang ada bakteri yang dibawa sama cerek ke dalam badan si Payara. Itu benar-benar 7-7-nya cloudy eye ya.
Terus akhirnya berhasil selamat cuman satu doang bro. Nah satu nih matanya aman semua, nggak ada yang pirates. Sampai yang satu ini pun akhirnya udah mau makan lele potong. Waduh, gue udah senang banget tuh, paling nggak ada satu yang bisa gue keep gitu. Nggak taunya selang sebulan bro, nyusul juga tewas. Nah ini juga nggak tahu nih tewasnya kenapa. Pokoknya tiba-tiba 3-4 hari nggak mau makan, terus tiba-tiba di dalam air celeng bro, berenangnya udah nggak jelas. Nah dari situ tuh gue udah mulai ngulik-ngulik tuh tentang payara, apa sih nih yang salah gitu. Waktu itu yang gue temuin sih yang salah di parameter air sebenarnya, filtrasi gue, karena dia pindah ke akuarium yang bawah, jadi filtrasinya kurang mumpuni lah bro. Begitulah kisah tragis red tail payara gue. Mungkin beberapa dari kalian ada yang nanya ke gue, dulu punya red tail payara, sekarang kemana? Ya ini jawabannya. Oke, terus lanjut yang keberapa tuh? Yang ketiga ya. Bentar, ngopi dulu bro, ini habis hujan, jadi mantep nih, kopi-kopi hangat. Terus yang ketiga, tarpon. Ya, ini tarpon gue tinggal sisa satu nih bro di sini. Padahal dulu kalau dua-duanya bisa sebesar ini, mantap juga nih di tank ini. Cuman salahnya gue, ini sebenarnya ceritanya nyambung nih sama Bambusa. Jadi waktu Bambusa mau pindah ke tank payara Armatus gue, untuk mengurangi populasi di dalamnya, tarponnya gue keluarin satu, dan begonya gue pindahin ke tank Wolfish bro. Ya, jadi gue pikir ini Wolfish Malabar doang, gak apa-apa lah. Nggak taunya dihajar juga. Dan akhirnya malam itu gue langsung kontak teman gue untuk langsung bawa deh ke rumahnya. Malah tewas di rumah dia bro. Tewasnya bukan karena akuarium di rumah dia sih, tapi memang udah dihajar abis sama Wolfish di sini. Sayang juga nih, tarpon tinggal satu nih. Lumayan ukurannya udah gede. Jadi kalau waktu itu masih hidup segini juga nih, agak ramai sedikit lah tank ini. Terus ini gue pernah beli masher. Percaya nggak, gue pernah punya masher. Ini gue sebenarnya kalau ini jujur ikan yang gue nyesel, bukan karena mati, tapi gue nyesel beli ikan ini sebenarnya. Jadi ceritanya gini lah, ini nggak apa-apa lah ya, gue sharing sebagai content creator lah. Jadi gue denger dulu tuh kan katanya ikan ini bakal jadi tren ya bro ya, bakal jadi tren. Nah karena bakal jadi tren, akhirnya gue beli tuh 3 jenis bro, 3 jenis. Neoheter yang biru, terus Torsinensis, sama Phoenix Bug. Ya, dan itu gue belinya ukuran kecil-kecil aja dengan harapan besarnya cepet gitu ya. Jadi setelah besar ya gue bisa masukin lah ke konten gue bahwa ini loh, gue punya ikan yang lagi tren juga gitu. Nggak taunya ini ikan bener-bener super nggak jelas bro. Mungkin gue aja kali ya yang kurang bagus meliharanya gitu. Pokoknya ini ikan bisa tiba-tiba mau makan, bisa tiba-tiba nggak mau makan. Masir ini mirip banget sebenarnya sama ikan mas ya. Ya lu tahu kan, lu pernah beli pakan untuk ikan predator lo, mungkin ikan mas gitu ya, bisa tiba-tiba satu hari mati semua dalam satu tank gitu. Nah masir ini tuh sama persis gitu. Udah gitu pas gue udah beli ya harganya kan lumayan nih, atau kayaknya sampai sekarang juga masih rada tinggi nih harganya. Taunya pas gue mulai mendalami tentang ikan ini, ternyata gedenya lama banget bro. Mungkin kalau waktu itu masih hidup, sekarang juga masih berapa senti doang lah nambahnya. Udah lama banget sih gue pelihara ikan itu. Terus dia kan keluar warnanya juga pas udah ukuran hampir max size lah ya. Kalau ukuran kecil sampai sedang tuh nggak ada keluar sama sekali warnanya. Jadi gue pikir ngapain juga gue dulu beli ikan itu. Ya itulah, sebenarnya nggak bagus nih hobi ini kalau kita cuma ikut-ikutan atau demi konten. Ya itulah yang terjadi di gua. Akhirnya ikan ini tewas bro, 3-tiganya. Gue nggak tahu kenapa. Yang jelas yang satu kembang sisik, tiba-tiba bentuk bodinya jadi kayak nanas. Cuman kayaknya gue nggak punya nih dokumentasinya, karena waktu itu gue lagi rada semrawut lah. Gue pikir ini ikan apa sih, ngerawatnya gimana, puyeng lah gue. Coba kalau kalian di sini ada yang pelihara ikan masir ya, coba share ke gue belinya kapan dan hari ini udah sebesar apa. Gue pengen tahu. Ya itu tadi gue bilang, itu salah satu ikan yang gue nyesel beli, bukan nyesel karena mati ya, tapi gue nyesel beli. Oke, skip, masir cukup segitu aja. Itu gue lagi kilaf bro. Terus berikutnya juga piranha gue bro. Ya, jadi piranha gue tuh benar-benar dari kecil sampai gede tuh masih berenam. Nggak taunya pas gede ada yang mesti lewat juga. 2 ekor lagi, makanya sekarang kan tinggal 4. Yang satu karena kegigit insangnya akhirnya nggak bisa sembuh. Yang kedua tuh nggak tahu kenapa ada pembengkakan bro di dalam badannya. Jadi waktu mati tuh gue lihat ada jendol di bagian perut, deket-deket ke ekor lah gitu ya, itu ada bagian jendol.
Itu sampai sekarang sebenarnya gue jujur nggak tahu. Ini kalau ada yang ahli piranha mungkin bisa bantu gue, tulis di kolom komentar, jadi kita bisa sama-sama belajar bro. Ini kenapa? Ya, tolong dibantu. Ya itu salah satu ikan gue yang mati tapi masih misterius. Jadi gue belum tahu nih apa ya, gue mesti apa gitu. Karena gue nge-treat piranha gue yang sekarang 4 ekor ini masih sama aja sebenarnya sama yang dulu. Tapi emang airnya lebih gue jaga lagi sih dibanding dulu gitu bro ya. Gue juga pernah punya CHF ya. CHF. Jadi waktu itu gue beli CHF tuh gue lagi bingung cari ikan bawah apa nih yang bagus, yang pas juga lah di dompet gitu ya. Nah waktu itu gue belum sempat kepikiran nih sama Oxydoras ya, karena sebenarnya dulu gue nggak suka sama ikan Oxydoras ini. Akhirnya gue pikir, wah kayaknya CHF oke juga nih gitu. Nah gue belilah di pasar Jatinegara. Begitu gue beli ya, itu hari pertama kayaknya gue karantina dulu sih kalau nggak salah. Terus hari kedua gue masukin ke tank payara. Malamnya ekornya putus. nggak putus. Malamnya ekornya digigit sampai nyaris putus. Ampun dah. Aduh, ini gila juga nih vampir. Nggak banyak sih ceritanya kalau CHF itu, karena singkat banget. Pokoknya udah tewas loh sama payara. Terus habis CHF gue pernah punya pinktail bro. Pinktail. Ya itu juga sebenarnya ikan yang kurang berkesan sih pernah gue pelihara. Jadi dulu tuh pinktail gue beli sebelum ada bambusa sebenarnya. Nah, berhubung si payara Scombi ini makannya lambat banget, jadi gue butuh ikan yang agak cukup cepat ngabisin cere di dalam tank biar nggak terlalu banyak penyakit lah di dalam tank karena cere itu. Akhirnya gue beli pinktail, harganya ekonomis banget lagi. Begitu gue beli, terus apa ya dulu pinktail tuh matinya karena ini pas gue kena musibah dulu pas di dalam satu tank gara-gara cere laut, jadi sakit semua payara gue. Akhirnya kan harus evakuasi itu. Nah pas evakuasi gimana ya, gue rada lupa deh pokoknya pinktail itu. sorry gue agak lupa ceritanya. Intinya si pinktail ini akhirnya agak gue anaktirikan karena harus evakuasi payara. Akhirnya dia malah mati di tempat evakuasinya gitu bro. Tapi pinktail nih bagi gue oke sih sebenarnya kalau lo suka ikan yang agak geragas gitu ya. Dia kelihatan cantik tapi makannya beringas juga sebenarnya si pinktail. Ini sebenarnya banyak dokumentasi yang gue rekam agak asal-asalan bro pakai HP, jadi nggak begitu bagus lah kualitasnya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting gue ada dokumentasinya kan cerita ini nih, nggak sekedar cuman omdo. Ya udah kurang lebih gitu aja bro. Sharing tentang kegagalan gue dalam keep ikan predator, ikan-ikan yang pernah tewas di tangan gue ini, bukan di tangan gue sih, di dalam air. Ya, oh ya, buat kalian yang udah order kaos ini, thank you ya. Proses pengiriman udah kita jalanin, jadi ternyata lumayan banyak juga ya peminatnya. Nah, yang belum beli ini kaos merchandise dari The Firanda Channel, Invasive Fish Lovers. Untuk sementara kalian bisa order di Instagram dulu, bro. Oke? Jadi segitu aja dulu konten dari gua kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe The Firanda Channel. Your hobby is your prize.